Oke teman-teman, sahabat newbie farmer, untuk pembuatan kebun seperti ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk pemula seperti saya yang baru mulai belajar bertani kurang lebih 1 tahun, tanpa pengalaman dan tanpa modal. Itu kita bisa lakukan untuk pembuatan kebun ini tanpa biaya, tanpa modal, dan apa namanya, yang kita bayangkan berat, sulit, ternyata setelah kita kerjakan tidak seberat dan sesulit yang kita bayangkan. Jadi jangan ragu untuk bertani, dan kita harus bangga menjadi petani. Saksikan video ini. Oke, selamat sore sahabat newbie farmer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas review bagaimana proses dari awal pembuatan kebun ini. Untuk jenis kopi robusta ya, hanya bisa ditanam sekitar 800 batang. Seyogyanya ini bisa untuk sekitar 2.500 batang ya. Sebelumnya itu sekitar itu, tahun 90 ya, sekitar tahun 90-an, 96, 97. Waktu ini tanaman ini mungkin perkiraan apa namanya itu sekitar 2.500 batang. Tapi karena bagian hulu di sana dan bagian hilir di sana itu sudah longsor, jadi tidak cocok lagi untuk ditanam kopi. Khawatirnya malah tambah lebar atau tambah luas daerah longsornya. Jadi saat ini hanya bisa kita tanam 800 batang. Mungkin ada beberapa bagian nanti di bawah sana sekitar mungkin muat 200, apa di sana sekitar 500 atau seperti apa. Mungkin totalnya nanti bisa 1000 sampai 1500 ya mungkin ya. Tapi untuk saat ini hanya kita tanam sekitar 800 batang. Dengan jarak seperti ini teman-teman, ke atas dan ke bawah sana jaraknya itu 275 cm atau 2,75 meter, dan ke samping sana sampai samping sana itu 125 cm atau 1,25 meter. Jadi konsep yang kita pakai adalah sistem pagar, ke atas ke bawah itu 2,75, ke samping 1,25. Jadi dengan total tanaman yang sudah kita tanam ini adalah 800 batang. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu kita lakukan sendiri, hanya dibantu oleh ibu ya, orang tua, karena memang punya alokasi waktu yang sangat sedikit. Kemarin kebetulan ada libur semester 1, semester ganjil di tahun 2022. Setelah pembagian rapot tanggal 17 Desember, kita alokasikan waktu liburan untuk pembuatan kebun ini. Jadi kemarin itu kita buat target di dinding, harus selesai dari tanggal 19 sampai 31 Desember itu harus selesai, dan alhamdulillah tanggal 27 Desember kalau tidak salah itu selesai. Dan ini semuanya sudah kita buat rincian catatan, karena kita pengerjaannya pakai jam dan stopwatch, jadi benar-benar detail kita buat agar sebagai bahan catatan, kenangan, dan mungkin bagi teman-teman yang lain juga gambaran ya. Oh, berarti untuk pembuatan sekitar 800 batang atau 1/4 hektar butuh waktu, dana, dan tenaga seperti itu. Jadi ini dengan pola pagar yang seperti ini yang kita tanam, ini boleh dibilang tanpa biaya ya, full pengerjaan sendiri dibantu orang tua. Dari item itu tebas dilakukan sendiri, kemudian pembuatan pating ini adalah tujuannya untuk tanda ya teman-teman, tanda pembuatan lubang. Jadi biar ketika kita membuat lubang itu enggak ngukur-ngukur lagi, jadi tinggal pembuatan lubang itu di tanda tersebut, di pating atau patok tersebut. Jadi kita tinggal buat lubang. Jadi pembuatan pating, pematangan pating itu butuh waktu berdua. Kemudian pembuatan lubang itu dilakukan sendiri. Angkut bibit kurang lebih jaraknya 2 kilo, kebun satunya lagi ke sini itu dilakukan sendiri juga. Kemudian terakhir penanaman itu dilakukan berdua. Jadi cukup awalnya terlihat sangat berat, terutama sebelum kita melakukan pengerjaan penanaman. Yang saya bayangkan itu adalah pembuatan lubang ya,
saya membayangkan, wah ini bakal ribet, ini harus ngupah. Rupanya setelah kita praktekkan, awalnya berawal dari kita coba tawarkan, kita coba tanya kalau pembuatan lubang itu upahnya berapa. Jadi kalau per lubang di sini biaya pembuatan lubang itu Rp1.000. Jadi sudah terbayang kita untuk 800 lubang itu akan menghabiskan Rp800.000. Namun karena lubangnya kecil dan sistem borongan, calon yang ingin mengerjakan itu meminta uang 500.000. Jadi kalau kita bagi 500.000 bagi 800 lubang itu berarti Rp625 per lubang. Jadi masih cukup besar. Sedangkan setelah kita praktekkan, karena memang waktu itu tanahnya masih lembut, habis hujan, dan bahkan saat itu pernah hujan-hujanan ya pembuatan lubangnya. Jadi cukup mudah. Bahkan 1 menit itu bisa dapat 4 lubang, 5 lubang, 6 lubang. Jadi akhirnya punya keyakinan yang kuat, wah berarti ini nggak mesti harus diupah, berarti bisa kita lakukan sendiri. Akhirnya itu pun benar-benar terjadi. Waktu itu karena startnya hari pertama start buat lubang itu udah tengah hari, udah siang, maksudnya sampai ke sore, dilanjutkan lagi besoknya, itu total waktu hanya sekitar berapa jam ya teman-teman. Di sini kita buat total waktunya hanya 470 menit atau sekitar 7,8 jam. Berarti kalau jam efektif orang kerja itu 6 jam per hari, ini berarti cuma satu hari lebih sedikit ya, lembur 1,5 jam berarti. Jadi cukup mudah rupanya ya untuk lubang ukuran 25 cm lebarnya, jadi seperti gambar ini, kemudian kedalamannya juga 25 cm. Itu hanya menghabiskan waktu sekitar 7,8 jam atau 470 menit. Jadi setelah pembuatan lubang itu selesai, wah berarti ini bisa dilakukan dengan sendiri semua. Mulai dari pembuatan pating dilakukan berdua dengan ibu tadi, angkut bibit, itu hanya menghabiskan waktu 4 jam karena jaraknya cukup jauh, hanya memang 2 kilo, tapi medannya yang agak sulit, yang nggak bisa ngebut, dan sekali bawa itu hanya 100 batang, jadi 8 kali bolak-balik 800 batang itu. Dan setelah itu kita lakukan, kalau di sini kita total di sini muncul 43 jam ya, 43 jam. Atau kalau waktu efektifnya 6 hari, 6 jam tadi, itu sekitar 7,1 jam lah, 7,1 jam. 7,1 hari. 7 hari berarti untuk pengerjaan mulai dari tebas, pasang pating, buat lubang, angkut, dan tanam. Itu hanya seperti itu, tapi dilakukan 2 hari. Tapi ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan berdua. Kalau kita konversi lagi, kalau seandainya itu dilakukan sendiri, di sini kami konversi berarti jatuhnya 10 hari kalau kita lakukan sendiri. 10 hari kalau kita upah, berarti kita udah tahu bayangannya. Kalau upahnya 75.000 sampai 100.000, berarti 750.000 sampai Rp1.000.000 untuk upah mulai dari awal sampai akhir. Tapi biasanya upah itu akan membengkak ya teman-teman, karena memang biaya upah dengan sistem borongan dengan kita lakukan sendiri itu nilainya biasanya beda. Bayangkan yang seperti lubang tadi, bisa menghabiskan untuk 800 lubang ini, bisa menghabiskan 800.000 untuk pembuatan lubang saja, belum yang lain. Berarti kalau kita upah, kita sendiri hanya anggaplah 1 hari, upah anggaplah 100.000, itu tadi bisa, kalau upah borongan butuh waktu 500.000. Nah, jadi bisa 5 kali lipat teman-teman. Jadi kalau ini kita upah semua mulai dari awal, bisa saja berarti angkanya bukan hanya 750.000 sampai 1 juta, mungkin bisa 2, 3, 4 sampai 5 juta ya untuk selesai tanam. Jadi pada teman-teman yang juga senasib seperti saya, yang mulai belajar dan mulai dari nol,
ini sudah ada bayangan, udah ada gambaran bahwa untuk pembuatan kebun kopi yang jumlah batangnya hanya 800 batang itu bisa tanpa modal, tapi dengan catatan bibit kopinya itu sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Jadi karena bibit kopi juga kalau mau beli ringnya harganya 1.000, 1.500 sampai 2.000 rupiah, bahkan ada yang 2.500 sampai 3.000 tergantung umur dan besar kecilnya kopi tersebut. Sedangkan kopi yang kita tanam ini umurnya kurang lebih 6 bulan atau 180 HST, 180 hari setelah tanam. Jadi mulai dari cambah yang kita cabut, yang daunnya bulat-bulat seperti itu, kita pindahkan ke polybag. Nah, start dari hari itu kita hitung sampai ke penanaman itu kurang lebih 6 bulan atau 180 hari setelah tanam, 180 HST. Jadi nanti kita akan lihat pada tahun keberapa atau hari ke 1000 HST berapa tumbuhan kopi ini bisa berbuah, teman-teman. Jadi detail tanggal awal dari penanaman pembibitan itu sudah kita catat, kira-kira nanti berbuahnya di hari keberapa atau tahun keberapa. Itu saja teman-teman. Mungkin sekali lagi konten ini tidak cocok untuk teman-teman yang senior, orang-orang yang sudah ahli atau memang profesinya sudah lama di bidang perkebunan. Ini sekedar gambaran pribadi kami yang memulai dari nol, belajar bertani mulai dari nol. Ini pulang kemarin 2020, tapi start berkebunnya mulai Oktober 2021. Ini berarti 2022 baru jalan 1 tahun ya belajar berkebun. Tapi yang ini benar-benar totalitas ini baru 1 tahun jalan ya. Jadi mulai dari nol merintis, mulai dari pembabatan pembukaan lahan sampai ke akhir tanam seperti ini. Bayangannya seperti itu, dengan modal waktu kurang lebih 10 hari, dengan biaya kurang lebih sudah menghemat sekian juta. Kemudian tenaga juga bayangannya juga seperti itu, nggak terlalu secapek yang kita bayangkan, nggak terlalu seberat yang kita bayangkan. Setelah kita laksanakan, insya Allah itu sangat mudah ya, walaupun tetap capek, tetap menguras tenaga. Itu saja teman-teman. Mungkin kita tunggu video selanjutnya, video 1 bulan ke depan, bagaimana kondisi pertumbuhan dari tanaman ini. Mudah-mudahan berhasil. Satu lagi teman-teman, tapi semoga ini tidak menjadi patah semangat. Di sini masih sangat banyak hama ya yang sering mengganggu tanaman ini, yang baik itu dimakan atau memang cuma untuk merusak, jenis simpai, kemudian monyet, dan yang lain sebagainya. Itu cukup menjadi menjadi harus kita pikirkan bagaimana mencegah hama ini biar tidak merusak kebun kita, dan mudah-mudahan tanaman ini tidak diganggu agar pertumbuhannya bisa maksimal. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Newbie Farmer, bangga jadi petani.